Shalom Bapak Saudara yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita ada di tempat ini semua karena kasih Tuhan. Amin Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Karena Tuhan kita baik untuk selama-lamanya bagi kita. Sebelumnya Bapak Saudara, mari kita berdoa dan kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih dan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dengan segala kerinduan hati kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, memberi yang terbaik kepada pagi hari ini Tuhan. Kami minta pengurapan-Mu Tuhan turun pagi hari di tempat ini, bahkan di tempat mana kami berada saat ini Tuhan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bila Tuhan Engkau memberkati Tuhan ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita suarakan hati kita, ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau melihat setiap sampai kedalaman hati kami Tuhan. Mari rasakan kasih-Nya. Haleluya, angkat suaramu, angkat tanganmu ke surga. Rasakan kasih-Nya yang dalam pagi hari ini, tempat ini. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Katakan ini hatiku, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku, amin, tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidup. Katakan hatiku, haleluya. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat, Tuhan Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat, Tuhan Kau lihat isi hatiku. Haleluya, haleluya. Mari nyatakan lagi, haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku, tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidup.
sambil menikmati kasih dan kemurahan Tuhan ada di tempat ini. Dan kita memandang kepada kemuliaan-Nya yang kudus. Karena Tuhan melihat setiap kedalaman hati kita yang rindu untuk memuliakan Dia, untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Hatiku mengasihimu. Angkat tanganmu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Katakan sekali lagi, hatiku. Hatiku mengasihi. Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Hatiku mengasihimu. Hatiku, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Sekali lagi, lebih sungguh lagi, hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat, haleluya. Tuhan kau lihat, melihat isi hatiku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bila kerinduan kami Tuhan Yesus menyenangkan hatimu, dan Tuhan melihat sampai kedalaman hati kami Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan. Mari lihat kanan kiri saudara, berikan senyum. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Kita yang percaya sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita diberikan kuasa untuk memuji Dia. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik
percaya dimanapun kita melangkah, dimanapun kita pergi, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara masih siap memuji Tuhan? Kok aminnya sedikit? Haleluya. Saudara masih siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari lambaikan tanganmu, katakan, Yesus aku percaya. Haleluya. Yang sakit akan disembuhkan dan kita akan dipulihkan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Tetap berada dalam hadirat-Nya dengan sikap hati kita yang menyembah kepada Tuhan. Sambil mata hati kita tertuju kepada Dia yang telah menyelamatkan kita, memberikan kemenangan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita berharga di mata-Nya dan mulia dalam pandangan-Nya. Mari kita rasakan kasih-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya.
Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Sama-sama. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Bulumu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya.
bersama. Kita berdoa untuk dua pokok doa pada pagi ini. Berdoa agar Indonesia bisa melewati krisis yang kita alami saat ini, dan Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi baru. Kemudian nanti kita berdoa untuk kita semua warga jemaat, orang-orang percaya, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia, supaya tetap mengerjakan keselamatan kita dan menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Bapa di surga, Engkau Allah yang kami sembah, yang kami permuliakan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami datang berserah sepenuhnya, membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau melihat kami yang tak ada apa-apanya pagi ini. Kami menyerahkan seruan doa kami di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kami sungguh percaya firman-Mu bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan Engkau patahkan, dan sumbu yang hampir pudar nyalanya juga tidak akan dipadamkan oleh-Mu ya Bapa. Engkau pasti memberikan pertolongan kepada bangsa kami, kepada negeri kami ini ya Tuhan. Dalam melewati krisis, berbagai krisis, COVID-19 yang belum berkesudahan juga. Tuhan tolong kami, tolong pemerintahan kami supaya bisa memberi solusi yang terbaik. Bekerja sama dengan rakyat untuk menyelesaikan masalah ini ya Tuhan. Beri hikmat kepada para pemerintah kami ya Tuhan, supaya mengerjakan bagiannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang terpapar, saudara-saudara kami yang terpapar COVID saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang ilahi yang datang dari Tuhan saja. Beri kemampuan bagi mereka untuk menahan segala penderitaan yang ada ya Tuhan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang telah kehilangan anggota keluarganya. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh melewati ini dengan baik. Demikian juga dalam berbagai masalah yang terjadi saat ini ya Tuhan. Baik gempa bumi, demikian banjir. Kiranya Tuhan mengangkat semua permasalahan ini bagi kami. Engkau mengizinkan semuanya ini bagi kami untuk mendewasakan kami, untuk mendewasakan negeri kami ya Tuhan, supaya kami tetap berpaling kepada Tuhan. Tuhan, kerinduan kami, lawatan-Mu ada bagi negeri kami Bapa. Kami sungguh percayakan hal itu. Demikian kami berdoa juga buat jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Buat orang-orang percaya, buat orang-orang yang bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, mulai dari anak-anak, orang tua, dewasa sampai lanjut usia, kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Kami terus berjalan di dalam terang-Mu dan menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah masyarakat di mana kami boleh berada. Biarlah kami tetap tekun di dalam Tuhan, tekun dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan di dalam setiap keluarga kami ya Tuhan, juga dengan pribadi kami sendiri. Kiranya kami hidup lebih dekat dengan Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kami alami. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya bahwa Engkau hadir bagi kami dan kami jadi berkat bagi semua orang di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat berbakti. Tanpa kita rasa mungkin kita sudah menyelesaikan bulan Januari, bulan yang pertama dari tahun yang baru di 2021 ini. Selamat berbakti juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Kiranya meskipun kita terpisah secara jarak, tetapi hati kita dan roh kita terus mengasihi Tuhan. Puji Tuhan.
Kita sudah melihat 5 topik bagaimana membangun manusia rohani kita. Tetapi kalau orang bertanya, apakah bisa dirasakan sesuatu yang sangat menyolok tentang manusia rohani kita, ya? Apakah roh kita kuat? Apakah manusia roh kita bertambah tangguh? Kita sudah belajar bagaimana hidup takut akan Tuhan dalam arti mengasihi, menghormati Dia, menjalankan keselamatan yang Tuhan beri dengan penuh tanggung jawab, karena keselamatan itu meskipun pemberian Allah, tapi bisa hilang. Salah satu caranya adalah dengan bergaul karib dengan Tuhan, mencintai firman tak henti-hentinya, dan mentaati Roh Kudus. Dan pagi ini kita mau belajar tentang hidup dengan pikiran yang benar. Kalau orang bertanya atau mengatakan, apakah saya sudah tangguh sesudah belajar 5 hal ini? Bagaimana jawab Bapak Ibu? Seseorang agak sulit melihat berapa kuat dia dalam imunitas tubuhnya, kekebalan tubuhnya, setelah dia melakukan upaya-upaya yang seharusnya. Tetapi akan terbukti ketika virus datang, ketika penyakit datang, ketika serangan datang. Sama seperti manusia roh kita. Ketika kita melakukan atau menjalankan hidup takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, terus mencintai firman-Nya dan mentaati Roh Kudus, bahkan kita hidup dengan pikiran yang benar. Hal-hal yang lahiriah mungkin kita tidak bisa lihat dengan nyata seketika setelah kita belajar. Tetapi ingatlah ini, ketika pencobaan datang, ketika tipu daya si jahat datang, ketika hal-hal yang sulit datang dalam hidupmu, Anda berpegang kepada kebenaran firman, maka kekuatan dan ketangguhan manusia rohanimu akan muncul dan terlihat. Jadi banyak orang kelihatan lemah mungkin fisiknya, tidak banyak bicara mungkin, tetapi ketika dia harus menghadapi situasi yang sulit, dia mampu menyelesaikannya dengan baik. Bahkan lebih baik daripada orang yang seringkali banyak cakap, banyak bicara, banyak membesarkan diri, tetapi ketika masuk dalam tes dan ujian, ada orang yang tidak seperti apa yang dia katakan. Jadi manusia rohani kita terus dibina, terus dijadikan kuat dan tangguh. Dan jangan langsung bertanya, mana nggak kelihatan hasilnya. Ketika kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, ada orang di sekitar kita yang bisa merasakannya. Mungkin kita kurang merasakannya, tetapi pertumbuhan manusia rohani kita bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Nah, kalau saya perhadapkan dengan ayat-ayat ini, kira-kira apa pikiran kita, ya? Kalau dalam Kejadian pasal yang ke-5, mulai cerita tentang Adam, harusnya sampai ke zaman Nuh. Tapi saya hanya ingin mengajak kita untuk melihat. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-4, umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun. Ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu mati. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Ini lompat-lompat memang ya, karena saya cuma memberikan contoh sedikit. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Berbeda ya. Henok tidak kemudian disebut lalu ia mati. Ada sesuatu yang menarik
Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Baca sama-sama dengan keras. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kalau kita bertanya siapa yang paling tua, yang paling panjang usianya? Metusalah. Metusalah hidup dalam umur 996 ya. Saya nggak kelihatan di situ. Metusalah berapa? Metusalah ini manusia yang paling tua. 969 tahun lalu ia mati. Nah, kalau digambarkan dalam diagram, kita bisa melihat seperti itu. Adam mulai dari 0 sampai umur 930 tahun, kemudian mati. Kemudian Set dilahirkan waktu Adam berumur 130 tahun. Jadi umur Adam 130 tahun, baru Hawa melahirkan Set. Meskipun sebelumnya sudah ada anaknya bernama Kain dan Habil. Kemudian Enos dilahirkan oleh orang tuanya, oleh mamanya, ibunya, ketika Set berumur 235 tahun. Juga Kenan dilahirkan oleh istri dari Enos ketika dia berumur 325 tahun. Dan seterusnya. Kalau kita lihat tabel di sini, yang paling tua, yang paling panjang umurnya adalah Metusalah. Dan yang paling pendek siapa? Henokh. Henokh cuma 365 tahun. Tapi ujung peristiwanya berbeda. Kalau yang lain disebut memperanakkan, kemudian mati. Hidup umurnya sekian, memperanakkan, kemudian mati. Hidup memperanakkan siapa-siapa dan kemudian mati. Hidup memperanakkan siapa, mati. Kemudian kalau kita pendekkan kalimatnya, hidup melahirkan anak, mati. Hidup memperanakkan, mati. Hidup memperanakkan, mati. Kalau ada 7 miliar manusia di bumi, catatannya sama seperti ini, bacanya mungkin kita capek. Dan maukah kita berpikir, jika orang ini hidup berapapun lamanya dia, kemudian hanya diakhiri dengan kalimat lalu mati. Tidak ada catatan apapun tentang hidupnya di dalam buku Allah. ...969 tahun umur manusia yang paling panjang di zaman itu, bahkan sampai hari ini. Dan kalimatnya cuma, lalu ia mati. Kalau Anda bisa memilih, bukankah Anda berkata 365 tahun itu satu hal yang luar biasa. Tidak sepanjang nenek moyangnya, tidak sepanjang anaknya dan keturunannya. Tetapi Alkitab menyebutkan satu hal yang luar biasa. Catatan akhir hidupnya, lalu dia diangkat. Dan dia bersama dengan Tuhan. Alasan satu-satunya, karena dia hidup bergaul dengan Allah. Sejak umur 65 tahun sampai dia diangkat oleh Tuhan. Dalam surat Yudas, kita lihat Yudas. Yudas itu cuma menulis satu surat. Ini Yudas yang adalah saudara Yesus. Setelah Maria melahirkan Yesus dengan kuasa dan benih Roh Kudus, maka Maria masih melahirkan anak laki-laki dan perempuan lagi. Ada Yakobus, ada juga Yudas dan saudara-saudara perempuan lainnya. Nah, Yudas cuma menulis satu pasal saja. Jadi suratnya pendek. Ayat 14 juga tentang mereka. Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik,
karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi Henokh itu menubuatkan satu peristiwa yang akan terjadi sekitar 669 tahun kemudian. Umurnya tidak sangat panjang, 365, bahkan sampai kepada Nuh, Henokh umurnya paling pendek. Tetapi dalam umur yang singkat itu, 300 tahun dia gunakan untuk bergaul dengan Allah. Dan ketika dia bergaul dengan Allah, apakah dia tidak berkeluarga? Dia berkeluarga. Salah satu anaknya bernama Metusalah, manusia yang paling panjang usianya. Dia menjalani kehidupan yang normal. Nanti kalau kita baca Kolose pasal 3 sebagai topik utama bahasan kita diajar untuk mencari perkara yang di atas, memikirkan hal-hal surgawi. Tetapi apakah kemudian kita tidak lagi bekerja dan melakukan tugas di dunia ini? Jangan salah, Henokh dikatakan oleh Alkitab hidup bergaul dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mengangkat dia. Yang lain mati, tapi Henokh diangkat Tuhan. Bukankah ini satu perlakuan yang khusus sebagai sebuah tanda Allah sungguh berkenan dengan sebuah cara yang dijalankan oleh Henokh meskipun singkat. 365 tahun singkat dibanding 800, 900 dan sebagainya. Tapi Allah berkenan. Allah hendak mengajarkan kepada kita melalui rentetan usia yang dijalani oleh nenek moyang. Dari Adam sampai seterusnya. Bukan soal panjang pendeknya umur. Tetapi apakah hari-hari hidupmu diisi dengan sesuatu yang bisa bertahan sampai dalam kekekalan. Kalau Tuhan memberi kita umur yang lebih panjang, bersyukur. Berarti Tuhan mau kita menghasilkan buah yang lebih banyak. Dan kalau Tuhan menganggap kita sudah waktunya pulang, pastikan kita pulang karena kita sudah menyelesaikan apa yang mesti kita selesaikan. Ya kan? Karena kita tidak bisa menunda, menahan ketika panggilan untuk pulang ke rumah Bapa datang kepada kita. Henokh 600 tahun lebih memandang ke depan. Apa yang dia lihat? Penghukuman. Kejadian pasal yang ke-6 mencatat 669 tahun kurang lebih. Kalau itu dikaitkan dengan awal dari sejak Adam disebut umurnya 130 melahirkan Set, maka itu ada di tahun 1656. Itu saat ketika air bah datang ke seluruh dunia, selama 1 tahun lebih air menggenangi sehingga semuanya mati. Jadi kalau kita lihat Metusalah itu akhir hidupnya sebelum air bah. Umurnya sangat panjang, tapi terjadi sebelum air bah. Dan juga Lamek, cucu dari Henokh, hidup kira-kira 4 atau 5 tahun sebelum air bah datang. Mari kita perhatikan di sini. Kadang-kadang kita tidak memandang hal-hal yang jauh ke depan. Karena kita hanya fokus tentang hari ini. Apa yang saya punya, apa yang saya dapat, apa yang saya kumpulkan. Tetapi mari kita juga memandang jauh ke depan. Henokh melihat ketika tiba cara hidup orang-orang yang berdosa seperti yang dicatat dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan. Sampai kepada semua kejahatan kefasikan mereka genap. Dia menyampaikan nubuat ini. Menghakimi semua orang. Menjatuhkan hukuman atas orang fasik. Karena sebuah perbuatan yang mereka lakukan. Dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu. Orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menurut hawa nafsunya.
tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Meskipun nubuatan Henokh ini juga bisa ditarik sampai ke akhir zaman, ketika Kristus datang bersama ribuan orang kudusnya. Beberapa penafsir meyakini ini juga akan terjadi di akhir zaman. Tetapi yang jelas 600 tahun lebih setelah Henokh hidup, air bah datang menyapu semua makhluk yang hidup. Siapa mereka? Seperti yang sudah dideskripsikan di sini. Orang-orang yang hidupnya jahat di mata Tuhan. Orang-orang yang mengeluh, menggerutu hidupnya, dan mulutnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat tentang Tuhan dan kepada Tuhan. Yang kalau diringkas dalam bahasa Kejadian pasal yang ke-6, saya mengulanginya lagi. Kecenderungan hati mereka. Ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hatinya cenderung kepada dosa. Hatinya lebih senang hidup dan melakukan dosa daripada hidup dalam kebenaran. Mari kita tanya juga, kecenderungan kita, ya kan? Terhadap apa kita lebih cenderung menyenangi? Apakah menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri sendiri meskipun itu menyeret kita di dalam dosa dan kejahatan? Kecenderungan hati yang selalu membuahkan kejahatan. Mari kita sering-sering mendeteksi diri. Kalau pikiran kita menyimpang, kalau kita menginginkan hal yang jahat, itulah doa Daud. Jagai aku Tuhan. Kalau pikiranku menyimpang, kalau hatiku mencintai hal yang lain di luar Engkau. Itu yang tidak mampu dilakukan Salomo. Ketika Salomo diberkati dengan hebat, dia yang memulai sebuah perjalanan awal yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika Tuhan memberkati dia dengan luar biasa, hatinya tidak lagi mencintai Tuhan. Saudaraku, mari kita ingatkan terus diri kita. Kita bisa berkata kepada Tuhan, supaya jiwa kita melekat kepada Dia. Supaya hati kita terus condong kepada Tuhan. Nah, kita masuk pada bagian yang kita lanjutkan dari tema sebelumnya. Membangun manusia roh yang kuat dengan cara hidup dengan pikiran yang benar. Seperti Henokh saya yakin, seperti Nuh saya yakin, mereka hidup dengan cara pikir yang benar. Mereka mengerjakan hal yang di bumi hari ini, tapi mereka juga memikirkan hal yang akan datang. Kalau pagi ini kita belajar tentang ini bukan sebuah hal yang mengurangi produktivitas Anda. Kalau kita belajar tentang berpikir yang benar, bahkan perkara-perkara yang di atas, bukan berarti Anda tidak harus rajin dan tekun dalam apa yang Anda kerjakan. Tetapi hati dan hidupmu telah Anda serahkan kepada Tuhan. Sehingga dunia dan semua kemanisannya tidak dapat menguasai hidupmu. Kolose pasal 3, kita baca ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bisa baca? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dari 2 ayat ini nanti kita bisa melihat juga sampai ayat yang ke-11. Yang mengajarkan bahwa dengan dibangkitkan oleh Kristus,
ke dalam hidup yang baru. Jiwa kita harus merindukan untuk mencapai berkat yang tertinggi. Saya ulangi lagi. Setelah kita dijadikan manusia baru, dibangkitkan bersama Kristus, apakah engkau merindukan untuk mencapai atau memiliki berkat-berkat yang tertinggi? Ada orang suka nyanyi, aku diberkati, tapi di pikirannya mungkin uang, ya kan, kecukupan, dan semua keperluan hidup di bumi. Pernahkah dia berkata, aku diberkati dengan berkat-berkat yang tertinggi, yang tidak akan hilang dari kita? Kalau kita nyanyi lagu itu, jangan pikiran kita meleset. Jangan pikiran kita jadi dangkal. Jangan pikiran kita jadi rendah. Sebab Allah sungguh ingin memberkati kita dengan berkat yang tertinggi. Dan itu melampaui uang. Dan itu melampaui keperluan-keperluan yang bersifat hari ini dan besok. Hal-hal yang materialistis. Kita melihat satu persatu secara tekstual. Bangkit bersama Kristus. Kekristenan itu dimulai ketika segala sesuatu berakhir. Dimulai dengan kematian. Pernyataan ini mungkin sulit untuk kita pahami. Tapi mari kita merenungkannya. Kehidupan Anda bersama dengan Kristus menjadi satu pengalaman kekristenan. Saya tidak bicara tentang agama, tapi bicara tentang kekristenan. Tentang hubungan kita dengan Tuhan. Karena kekristenan bukan sekedar suatu agama. Karena dia melampaui. Ini bicara tentang hubungan seseorang dengan Tuhan yang telah datang dalam hidupnya. Yang telah membuka jalan. Kalau kekristenan hanya diartikan sebagai agama, maka cukup ke gereja. Cukup tidak melakukan yang jahat. Cukup untuk tidak mencuri, menipu dan sebagainya, sudah jadi orang Kristen yang baik. Tetapi Tuhan ingin kita bukan sekedar menjadi orang Kristen yang tidak melakukan pelanggaran hukum. Tetapi orang yang secara aktif melakukan kehendak Allah. Karena hukum manusia terbatas. Hukum di bumi ini terbatas. Pengadilan hanya bisa memvonis orang yang ketahuan dengan bukti-bukti yang sah. Untuk divonis. Tetapi terkadang kejahatan yang tidak bisa dibuktikan harus dilepaskan demi keadilan dan demi hukum. Kalau orang bisa melakukan hal yang jahat tanpa bukti, berarti hukum di bumi ini, di negara manapun, tidak akan bisa menyeret dia dan menghukumnya. Karena pengadilan membutuhkan bukti-bukti yang jelas. Tapi Allah memandang setiap kejahatan sampai kedalaman hati. Lebih dari sekadar bukti yang dapat ditunjukkan. Karenanya kekristenan adalah satu hubungan dengan Tuhan. Dimulai dengan kematian. Kematian apa? Kematian bagi dosa. Setelah kita mati bagi dosa, kita harus mulai hidup dengan sungguh-sungguh. Mati bagi dosa. Dia dibangkitkan dalam hidup yang baru. Jadi kalau orang tidak mau mati bagi dosa, berarti dia masih mau hidup dalam dosa. Tidak akan ada sebuah awal baru dalam hidupnya. Karena kekristenan dimulai dengan kematian. Kematian terhadap dosa. Hubungan seseorang dengan Kristus baru terjalin indah ketika orang itu mau mati bagi dosa dan hidup bagi kebenaran. Sangatlah sia-sia kalau orang mau hidup sebagai seorang Kristen tapi tetap hidup dalam dosa dan berharap Tuhan melakukan hal yang ajaib dalam hidupnya, menjadikan dia sama serupa seperti Yesus. Kita harus mati bagi dosa, dimulai dengan kematian. Mati bagi kejahatan yang Allah tidak berkenan dalam hidup kita. Jadi ini sebuah hubungan istimewa ketika kita dikatakan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Betapa eratnya kesatuan jiwa kita
yang hidup dengan Kristus. Jika kita mati dan dikuburkan bagi dosa bersama Kristus, pasti dibangkitkan untuk menjalani hidup bersama dengan Dia. Kita bisa baca ini dalam Roma pasal 6. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-4, dan seterusnya. Menyatunya orang percaya dengan Kristus begitu lengkap, utuh. Menyatu dengan Kristus dalam semua yang telah Dia lakukan. Dia mati bagi dosa kita. Kita mati terhadap dosa bersama Kristus. Dia dikuburkan dan Dia dibangkitkan dan Dia bertahta selamanya. Apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib sampai Dia bangkit berlaku dalam hidup kita dalam urutan yang sama. Jadi orang Kristen tidak mungkin bisa hidup bersama dengan Kristus dan dipermuliakan dalam kerajaannya kalau dia tidak memulai dari langkah yang awal, yaitu mati bagi dosa. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 dan 5 berkata seperti ini. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi meneladani Kristus menjadikan kita akan mengalami seperti apa yang berlaku dalam hidupnya. Dia mati sekali lagi, dia mati bagi dosa, dikuburkan dan bangkit dan dalam kemuliaan. Dan orang percaya mati terhadap dosa, dikuburkan, menyatu dengan Kristus, dan kemudian dia dibangkitkan untuk menjalani hidup yang baru setiap hari. Jadi ini hubungan istimewa. Kalau disebut bangkit atau dibangkitkan bersama Kristus, ini sebuah hubungan yang istimewa. Dibangkitkan bersama. Diajak seperti Dia yang telah bangkit dari kematian. Kita juga diajak, diikut sertakan untuk mengikuti kebangkitan dari kematian. Kematian terhadap dosa. Lah kalau kita nggak mau mati bagi dosa, menanggalkan manusia lama, kita nggak akan ikut dibangkitkan bersama dengan Dia. Ada satu kisah yang dicatat dalam 2 Raja-Raja, pasal 13. Siapa yang pernah baca ini? Ini salah satu cerita yang menarik. Di zaman bangsa Israel sering diganggu oleh gerombolan Moab. Maka bisa terjadi perampok-perampok datang. Satu hari di pemakaman, ada orang hendak menguburkan orang mati. Tapi ketika mereka belum selesai upacaranya, datanglah gerombolan-gerombolan Moab menyerang mereka. Dalam keadaan ketakutan, kalau Anda tanya kenapa Israel takut dengan Moab? Di zaman sebelumnya, Israel mengalahkan dan menaklukkan semua bangsa-bangsa di sekitarnya. Pasti kita tahu jawabannya, karena mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka. Sehingga Allah membiarkan orang-orang lain menguasai, menjajah, dan menyusahkan hidup mereka. Selalu begitu siklusnya. Tatkala mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengalami celah, aniaya, celaan, kehinaan, dan seterusnya. Termasuk juga berkat-berkat jasmani. Allah membiarkan mereka kekeringan, kelaparan, penderitaan, karena mereka meninggalkan Tuhan sumber Allah yang hidup. Jadi waktu itu tiba-tiba gerombolan datang dan mereka dalam suasana ketakutan, mereka melemparkan mayat orang mati ini. Bukan karena COVID-19 dalam protokol kesehatannya, tapi karena tiba-tiba orang Moab mengganggu dan menyerang mereka. Alkitab berkata pada waktu itu dalam ayat yang ke-19, Elisa mati dan dikuburkan. Beberapa kubur orang di sana bukanlah kuburan yang digali ke tanah, tetapi dalam gua-gua. Dan bisa terjadi satu
kuburan dipakai untuk beberapa orang, karena itu ruangan yang cukup besar. Nah, kejadiannya terjadi ketika mayat ini dilemparkan dan menyentuh tulang-tulang Elisa yang sudah mati, tiba-tiba orang ini berdiri dan hidup. Yang pengusung mayat dan keluarganya sudah lari semua. Sehingga Pak Yusuf BS yang seorang ekspositori Alkitab salah satunya membahas panjang lebar tentang tabernakel. Dia menuliskan sebuah majalah dengan menamainya Tulang Elisa. Kenapa tulang? Ketika tulang Elisa atau disentuh orang mati bangun. Kalau orang rohaninya mati, menyentuh tulang Elisa, maksud dari majalah itu, maka orang itu rohaninya hidup. Nah, saya ingin berkata bahwa Yesus lebih hebat dari Elisa, pastikan. Jadi setiap jiwa yang mati dalam pelanggaran dan dosa akan dihidupkan pada saat dia menyentuh atau berjumpa dengan Yesus. Yang paham katakan amin, saudara. Orang yang mati bagi dosa, ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kebangkitan, hidup yang baru. Setiap orang dalam catatan Alkitab, ketika berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Sampai hari ini kalau Anda searching dalam YouTube, orang-orang yang jumpa Yesus dalam doa-doa mereka. Ada orang yang pergi ke tempat sucinya dan berjumpa dengan Yesus. Ada orang membaca kitab sucinya dan berjumpa dengan Yesus. Ada orang mencari jalan kebenaran dan hidup dan berjumpa dengan Yesus. Kalau Anda merindukannya, Anda akan menjumpainya. Karena Alkitab berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jangan sampai terlambat. Tidak jarang orang Kristen itu sangat lambat responnya dalam hal-hal yang rohani. Lain halnya untuk hal yang menguntungkan. Ya kan? Kalau yang rohani, beberapa orang sangat lambat. Sampai kitab Ibrani berkata, engkau lamban dalam mendengar dan melakukan firman. Mungkin kita orang yang tidak terbiasa cekatan. Tapi latihlah, karena itu belum bisa dilatih. Jangan jadi orang yang slow respon. Anda kalau beli apapun juga, kalau starter mobil cek 10 kali baru dia hidup. Anda bilang akinya harus diganti mungkin, ya kan? Apa masih sabar? Setiap hidupin begitu terus cek kadang putus, dorong dulu baru hidup. Wah, ini nggak bisa dipakai untuk cepat kalau ada hal yang penting, seumpama sepeda motor begitu. Sudah diengkol masih nggak hidup, starternya nggak hidup. Harus dorong orang 3 baru hidup. Lama-lama saudara mulai capek lah. Belilah, ganti akinya. Ya kan? Tahukah saudara kadang-kadang mungkin ya. Karena saya nggak tahu. Jangan-jangan mungkin Tuhan capek dengan beberapa orang. Yang responnya pelan, lambat. Ya kan? Diajak, ayo maju. Nantilah aku di belakang. Ayo orang sudah sampai di ujung jalan. Dia belum mau bergerak. Selalu menunda, selalu berkata nantilah. Tapi kita membaca Alkitab berkata setiap orang yang berjumpa dengan Yesus dengan sungguh hidupnya berubah. Ada manusia baru yang diberikan Allah dalam hidupnya. Jadi pertanyakan dirimu, apakah aku sudah sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus dan mencari Dia dan merindukannya? Ada kalimat yang menyedihkan kalau itu terjadi dalam hidup seseorang Kristen. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Orang yang tadinya di depan, tetapi disusul oleh banyak orang yang lebih rindu akan Tuhan. Dia berkata, aku 30 tahun, 50 tahun jadi Kristen. Nenek moyangku Kristen, pasti aku di depan. Tapi hatinya tidak bergelora dengan Tuhan. Hatinya tidak bernyala-nyala dengan Tuhan. Hatinya tidak condong kepada Tuhan. Ada orang-orang yang baru mengenal Tuhan 1-2 tahun. Tapi hatinya menyala akan Tuhan. Ayo mari kita menjaga
Roma 12 berkata, jangan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala. Amin. Jiwa yang berjumpa dengan Yesus bukan saja akan hidup seperti yang dia alami, tapi juga akan naik kepada derajat kehidupan yang lebih tinggi dan lebih mulia, yaitu menjadi anak-anak Allah. Bukankah ini sebuah lompatan yang luar biasa? Dari orang berdosa, dari orang yang ada di dalam kutuk dan ancaman neraka yang kekal. Begitu dia percaya, Yohanes 1:12 berkata, dia diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Saya ingin Anda merenungkan ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Seandainya Kristus tidak menjawab doa-doamu semuanya, tapi Allah Bapa menerima engkau menjadi anaknya melalui imanmu kepada Kristus, Anda boleh berkata, itu sudah cukup bagi saya. Jika Allah tidak memberikan engkau seperti yang engkau inginkan, tetapi dengan imanmu engkau telah diterima menjadi anak-anak Allah yang sah, maka itu lebih dari cukup dari semua keperluan hidupmu. Ini menjadi modal yang terbesar dalam hidupmu untuk menjalani hidup di bumi. Karena mustahil Allah membiarkan anak-anak yang dikasihinya. Tapi mulailah dari sini, jangan dibalik. Jangan mencari kerajaan Allah untuk mendapatkan berkat-berkat jasmani semata. Tapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukan kehendaknya. Biar dia menguasai hidupmu. Yang lain itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah mengasihi dan mentaati dia. Yang paham katakan amin, saudara. Menjadi anak-anak Allah sebuah perkara yang besar. Malaikat tidak pernah berganti status diadopsi menjadi anak-anak Allah. Malaikat disebut pesuruh. Tapi manusia, ketika dia dilahirkan baru, dia menjadi anak Allah. Itu satu hal yang luar biasa. Bangkit bersama Kristus juga bicara tentang menyatunya dengan Kristus yang pasti mempengaruhi seluruh sifat manusia kita. Ada perubahan perilaku dan konsep berpikirnya. Roma 12 ayat 2 berkata, berubah oleh pembaharuan akal budimu. Jadi orang yang tidak mau berubah, orang yang berkata aku nggak bisa berubah, ada hal yang salah dalam hidupnya. Dia belum sampai klik connect dengan Tuhan. Dia harus mengalami satu peristiwa di mana Allah mengubah hidupnya. Dan itu dibutuhkan kerendahan hati dan penyerahan diri. Kemurnian, ketulusan mendorong orang bisa menjumpai Tuhan dan mendapatkan apa yang disediakannya. Ada kalimat dalam Injil Yohanes, tetapi Tuhan tidak mau menyerahkan dirinya karena dia tahu siapa mereka. Orang-orang yang mencari dia karena sekedar roti. Berduyun-duyun datang mencari Yesus, mengikut Yesus. Yesus pergi ke seberang danau, dia pergi ke sana ke seberang danau. Yesus naik perahu, mereka jalan darat. Dan waktu jumpa mereka berkata dalam catatan Yohanes pasal yang ke-6. Kami cari engkau kemana-mana ya Rabi. Syukurlah kami bertemu engkau di sini. Tapi Tuhan dengan tegas berkata, kamu cari aku karena kamu sudah makan dan kenyang. Berarti orang ini ada yang salah dalam motivasi mengiringnya mencari Tuhan. Alkitab berkata, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Amin. Mari kita mengubah pola pikir kita. Setiap waktu kita bisa berkata, Tuhan kalau pikiranku keliru, perbaiki aku. Ubah hatiku, ubah pikiranku. Dari mana mengubahnya? Dengan menyelaraskan dengan firman Tuhan. Kembali lagi ke firman Tuhan. Kalau Anda nggak mengerti firman Tuhan, nggak mau belajar, apa yang bisa jadi pegangan? Akhirnya pikiran orang lain yang dipakai. Kata si A, kata si B, kata si C. Tapi kalau Anda memakai firman Allah, menjadikan pedoman, ketika hidupmu diubah, Anda selaras dengan firman. Itu sebuah ukuran.
hari ini, ribuan tahun yang lalu, sampai nanti Allah masih punya ukuran yang sama. Ketika Salomo diukur dengan ukuran itu, Salomo hancur. Allah tidak menyayangkan umatnya. Israel, dia buang ketika mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, mari kita baharui pikiran kita dengan merenungkan dan melakukan firman. Kalimat dari Kolose pasal 3 ayat yang kedua selanjutnya, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pada poin ini saya ingin berkata bahwa Kristus ditinggikan dengan martabat yang tertinggi di atas semua orang, di atas semua yang diciptakannya, malaikat, penguasa dan sebagainya. Jadi kalau kita berkata Kristus ada di atas, karena memang namanya, nama di atas segala nama, Filipi pasal yang kedua. Dia memerintah. Kristus memegang semua otoritas dan kuasa pemerintahan. Jadi kalau kita berkata, apakah rejim tertentu yang mungkin jahat seperti Kaisar Nero di zaman itu, sehingga namanya disamarkan orang dengan 666. Jadi 666 yang ditulis Yohanes tentang akhir zaman itu sebetulnya pada waktu itu Yohanes hendak memberikan inisial tentang Nero, Raja Romawi yang jahat. Dan pada zaman itu memang sangat kejam. Untuk menyenangkan hati rakyatnya, dia menganiaya, membunuh orang-orang Kristen. Hartanya dirampas. Bisakah saudara bayangkan kalau bukan orang gila, mengikat orang dan kemudian membakarnya di tengah malam di taman untuk menjadi penerangan. Dan itu bukan 1-2, tapi ribuan orang. Melepaskan orang-orang ini di tengah semacam auditorium, di tengah stadion, dan kemudian mereka menonton semua. Apa yang ditonton? Singa-singa yang lapar, binatang yang buas, yang lapar, dilepaskan untuk memangsa mereka. Ini orang gila. Tetapi Alkitab dalam catatan Petrus dan Yohanes mengajarkan mereka untuk tetap mengasihi Tuhan dan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Sampai 300 tahun orang-orang Kristen dianiaya dengan hebat. Tapi Injil disebarkan ke banyak bangsa. Kalau Anda bertanya di mana Tuhan ketika orang Kristen diperlakukan dengan jahat seperti itu. Jadi, kalau kita kembali kepada Alkitab, kita percaya Kristus memerintah meskipun di tengah rejim yang kejam dan jahat seperti Nero. Kalau Anda hidup di negeri ini seperti sekarang ini, perlulah kita bersyukur sangat banyak. Jangan terus-menerus mengeluh, ya kan? Jangan jadi orang yang terus tanpa sadar menjadi orang yang terus melakukan hal-hal yang jahat dalam medsosnya. Ada orang yang menyebarkan hal-hal yang tidak baik tanpa dia mengerti. Harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Bahkan kita pun tidak sempurna. Mengapa kita menuntut orang lain sempurna, sedangkan kita sendiri tidak sempurna? Saya ingat dulu, waktu Jokowi datang ke Sumatera Selatan, gak tahu di mana. Dia dimarahi petani karet. Terus dia bilang, kenapa Bapak marah dengan saya? Katanya, harga karet hancur 5.000 rupiah. Marah dengan Presiden. Presiden bilang, kenapa marah dengan saya? Karena ini situasi dunia. Saya baru sekali dengar reaksinya seperti itu. Saudara bisa bayangkan seumpama dalam kehidupan Anda mencari orang yang bertanggung jawab. Padahal sebetulnya yang paling baik adalah Anda mengerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Itu tanggung jawab kita. Sebab Kristus memegang semua otoritas dan kuasa. Kalau dia mengizinkan hal-hal yang buruk,
Dia tidak pernah salah. Dia punya rencana yang hari ini, besok mungkin sampai kita mati kita tidak paham. Tapi waktu kita berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka dalam kerajaannya, kita pasti tahu maksudnya. Jadi kalau orang berkata, Tuhan mengapa hidup saya? Mengapa hidup saya? Ada sebuah kisah seorang profesor yang sangat ternama, warga keturunan Amerika yang ada di warga keturunan Korea yang ada di Amerika. Tapi satu hari di tengah puncak akademis yang hebat seorang profesor ini, dia mengalami sakit yang berat. Dia didiagnosa sebagai seorang yang punya sakit yang sangat berat. Dan dia frustrasi. Karena berarti dia harus menghentikan semua kegiatannya. Dia bertanya, kenapa saya Tuhan? Kenapa saya harus mengalami sakit seperti ini? Tapi seperti yang tadi saya katakan, kekristenan dimulai dari akhir. Ketika dia merasa gagal dan hancur, semuanya harus dilepaskan. Tuhan mengangkat dia dan memakai dia untuk menjadi seorang pemimpin organisasi pelayanan gereja yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kadang-kadang kita berkata, apakah Kristus masih memerintah dalam situasi yang sulit atau bahkan kacau balau? Habakuk pernah bingung dan banyak orang-orang bingung, tetapi Tuhan ingin Anda tetap percaya Dia Allah yang tidak pernah gagal dan salah. Dia memerintah di tempat tinggi untuk melaksanakan pekerjaan yang diselesaikannya di kayu salib, supaya semua rencana dan rancangannya digenapi di dalam kita. Dan yang kedua, ingatlah ini, sumber berkat terbesar ada di atas. Jadi kalau Kolose 2 tadi berkata, carilah, pikirkanlah yang perkara di atas. Kenapa harus ke atas? Karena sumber berkat rohani terbesar ada di atas. Karena di atas bicara tentang di tahtanya Allah. Di atas bicara tentang tempat di mana Allah memerintah. Apa yang kita butuhkan? Semua ada di sana. Sebab dari tahtanya Kristus menganugerahkan pemberian-pemberian yang kita perlukan. Dia memberikan Roh Kudusnya sebagai penolong yang sepadan. Supaya dia bisa bersama dengan kita. Di mana saja. Secara fisik 3,5 tahun Yesus berkumpul dengan murid-muridnya dan orang melihatnya. Tapi waktu dia naik ke sorga, dia mengirim Roh Kudusnya. Bapa memberikan Roh Kudusnya. Ini sebuah pemberian yang luar biasa. Sehingga dimanapun kita, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Kalau kita mengerti tentang perjanjian lama sedikit, bagaimana mereka begitu sedih dan kecewa dan berduka kalau Roh Allah meninggalkan seseorang. Kita pernah membaca catatan tentang Simson mungkin. Kita tahu tentang Raja Saul, orang-orang yang kepadanya Allah berbalik dan meninggalkan dia. Kita membaca Ibrani pasal 3 dan pasal 4 sebagai ulangan atau salinan dari peristiwa di pengembaraan 40 tahun. 600.000 orang yang sudah dewasa, yang sanggup berperang dalam hitungan mereka. Orang-orang ini dibiarkan Allah mati di padang belantara. Siapa yang menewaskan mereka? Kalimat tegas dari Ibrani adalah Allah menewaskan mereka di padang belantara. Jadi ketika Tuhan melawan umatnya, Anda bisa berpikir bagaimana manusia bisa bertahan. Jika seseorang memilih cara hidup yang melawan Tuhan, berarti orang itu menjadikan Tuhan lawannya. Bukankah ini satu hal yang mengerikan? Kalau Anda memusuhi tetanggamu, sebelah kiri Anda masih punya tetangga sebelah kanan. Kalau Anda punya memusuhi tetangga kiri kanan depan belakang, Anda berkata aku pindah ke lingkungan yang lain. Kalau Anda memusuhi orang satu kota, Anda bisa pulang kampung. Ya kan? Kalau Anda berkata di negeri ini saya nggak nyaman, Anda pindah ke luar negeri mungkin. Tapi kalau orang hidupnya melawan Tuhan, dia mau lari kemana?
Dia mau cari tempat perlindungan kemana? Yakobus berkata, jika engkau mencintai dunia dan melakukan semuanya, engkau menjadikan Allah musuhmu. Oh, ternyata musuh Allah bukan hanya berkata, Tuhan ayo kita berantem. Enggak. Ketika Anda mencintai dunia dan semua yang ada di dalamnya, Anda memusuhi Tuhan. Hati-hati saudara. Bukan untuk menakutkan, tapi ini fakta. Maukah kita membaca ayat ini? Kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa kita memusuhi Tuhan. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saya ingin Anda mencamkan ayat ini. Saya ingin ayat ini menjadi sesuatu yang boleh kita tulis dalam pikiran kita, dalam hati kita. Supaya jangan secara tidak sengaja ternyata ada orang yang menjadikan dirinya bermusuhan dengan Allah. Tetapi kembali kepada tema kita. Roh Kudus diberikan sebagai penolong yang sepadan. Kesadaran akan Tuhan dan pengampunan. Sebab kalau orang gak bisa menyadari tentang Tuhan dan pengampunannya, dia menganggap sepi pengampunan dari Tuhan. Saudara tahu kisah tentang pengampunan? Ada satu orang yang berhutang dengan raja. Dan hutangnya ini sekalipun dia membayar dengan 100 keturunan anaknya tidak lunas. Tapi kemudian dia minta belas kasihan. Kemudian raja itu melepaskan dia dari hutang yang tidak mungkin terbayar oleh dia. Tapi waktu di jalan, setelah pulang, dia berjumpa dengan orang yang berhutang tidak banyak dengan dia. Dan dia cekek lehernya. Dan dia bilang, lunasi hutangmu. Kalau tidak aku laporkan kau dan kau masuk penjara. Dia masukkan kawannya ke penjara. Berita ini terdengar sampai ke raja. Dan raja marah kepada dia. Raja berkata, bukankah hutangmu jauh lebih banyak? Dan karena engkau mohon belas kasihan, aku mengampuni dan melepaskan engkau. Mengapa terhadap sesamamu yang berhutang tidak seberapa, engkau jebloskan dia ke dalam penjara? Kemudian orang ini dihukum. Tuhan berkata, kalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, engkau seperti orang yang tidak melepaskan piutang. Engkau tidak melepaskan kemarahan dan kejengkelan itu dan mengampuninya. Hutang kita terlalu banyak, dosa kita terlalu besar, tapi Tuhan melunasinya. Kalau ada orang tidak menyadari betapa besar pengampunan yang Dia berikan, itu sungguh menyedihkan Tuhan. Kekudusan sebuah karakter yang ilahi, penghiburan dan kekuatan dikala kesesakan. Bukankah ini berkat-berkat yang kita perlukan? Harapan yang menerangi jalan masa depan. Sebab kalau orang tidak punya harapan, masa depannya suram. Anak muda, kalau engkau tidak punya harapan hidup, masa depanmu sekalipun masih 50 tahun lagi, engkau suram. Ibu rumah tangga, seorang kepala keluarga, kalau engkau tidak memiliki harapan di mana Allah membuka jalan dan menolong engkau, masa depanmu suram. Bukan karena Allah yang tidak memberikan masa depan bagimu, tapi engkau sendiri menutup terang dari pengharapan itu. Alkitab berkata dalam Ibrani, pengharapan adalah sauh, jangkar yang kita labuhkan. Supaya kita bisa memiliki kepastian perjalanan kita. Karena iman dan pengharapan adalah hal yang tidak boleh hilang dalam hidup kita. Jangan seorang pun kehilangan pengharapan. Anda tahu banyak orang ketika pengharapan hidupnya hilang,
Sakit panu pun bisa membuat tubuhnya kurus. Panu, jerawat, kan sakit kecil. Tapi kalau pengharapan hidupnya hilang, dia lebih parah dari pasien yang penyakit kanker mungkin. Orang bisa menderita sakit tapi dia punya pengharapan hidup, dia bisa bangkit. Orang mungkin punya usaha terpuruk tapi dia punya harapan untuk bangkit. Jangan kehilangan harapan. Di babak ini mungkin kita gagal, tapi kita punya pengharapan. Tanpa pengharapan, masa depan orang jadi suram. Dan Allah memberikan kita pengharapan oleh iman kepada Dia. Anda bisa baca dalam Ibrani 11. Yang ketiga, rumah surgawi ada di atas. Tempat tinggal penuh damai dan kemurnian. Di sana pencobaan tidak memiliki kekuatan. Kalau Anda mau baca lagi jelas dalam surat Wahyu pasal 21. Penderitaan serta kesedihan tidak pernah bisa masuk ke sana. Di sana juru selamat mengungkapkan kemuliaannya, menyebarkan sukacita dari kehadirannya yang bercahaya. Dan di sana semua anggota keluarga Bapa berkumpul dari setiap bagian dunia, tidak pernah berpisah lagi. Kalau Anda ingin reuni dengan orang yang pergi dahuluan karena COVID-19, atau mungkin dengan masa-masa lalu yang berat, ada orang lahir sudah nggak bisa lihat orang tuanya lagi. Karena masih dalam umur bayi, orang tuanya sudah meninggal. Tapi dia akan berjumpa dengan mereka di rumah Bapa. Jadi ini yang harus kita lakukan. Sikap manusia baru, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Ini screen yang terakhir. Orang Kristen yang sejati mencari hal-hal yang di atas. Mengarahkan pikirannya untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Memikirkan perkara yang di atas berarti sebuah usaha untuk mengetahui semua yang kita bisa tahu tentang sorga. Tentu melalui Alkitab. Supaya jangan sampai kita berkata, kalau aku tahu dulu sorga seperti itu dan memang Allah sediakan bagi saya, bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus, aku akan berjuang untuk masuk ke sana daripada masuk ke tempat celaka ini. Banyak orang akan berkata mungkin seperti itu. Kalau aku tahu tentang kerajaan sorga, rumah Bapa yang kekal, aku akan usahakan apapun juga supaya aku bisa masuk ke sana. Cari tahu semua yang kita bisa tentang sorga. Lakukan semua yang kita bisa untuk kerajaan sorga. Dan bawa semua yang kita bisa bawa ke dalam kerajaan sorga. Pada poin terakhir ini saya ingin berkata, apa yang paling berharga di mata Allah? Saya enggak suruh saudara pindahkan rumahmu ke sorga, pindahkan rekeningmu. Tapi saya berkata pada poin terakhir ini, ketika Anda membawa jiwa datang kepada Tuhan, Anda membawa sesuatu yang paling berharga di dalam kerajaan sorga. Siapa yang mau membawa barang yang paling berharga, harta yang paling berharga, dan itu bukan emas dan perak, tapi jiwa yang diselamatkan. Kalau saudara ditanya, mana yang berharga, emas, perak, atau jiwa? Alkitab berkata, jiwa adalah yang paling berharga. Mari kita berdiri, semua yang merindukan untuk membawa yang paling berharga dalam kerajaannya, yaitu jiwa-jiwa. Anda bisa berkata, inilah yang saya bisa lakukan bagi kerajaan sorga. Mengambil bagian dalam apa yang mungkin, supaya kerajaan sorga menjadi rumah bagi setiap orang yang belum percaya. Memberitakan kerajaannya bagi orang yang dalam kesulitan dan tantangan hidupnya. Biar kita semua yang mengerti firman Allah, menangkap kebenaran ini, merindukan untuk melakukannya.
berpikir seperti yang Tuhan kehendaki. Apa yang dilihat manusia dan mungkin berharga dalam pandangan Allah tidaklah sama. Hidup kita singkat. Apa yang kita mau kumpulkan? Matius pasal yang ke-6 ayat 20 berkata, kumpulkanlah harta di sorga, di mana ngengat dan karat tidak bisa merusaknya. Yesus pasti tidak bicara tentang uang. Yesus tidak bicara tentang emas dan perak. Tapi dia bicara tentang jiwa-jiwa. Karena jiwa itu berharga. Ayo kita bawa jiwa. Jiwamu, jiwa keluargamu, jiwa kawanmu, jiwa-jiwa kenalanmu, jiwa-jiwa pegawaimu, jiwa-jiwa mereka yang akan binasa tanpa Kristus. Bawa mereka pertama-tama dalam doa. Taruh mereka dalam hatimu. Dan minta kasih karunia Tuhan. Kesempatan dan keberanian untuk bercerita tentang Yesus yang mengasihi mereka. Bapa, ini doa kami di pagi hari ini. Kami menjadi seorang yang seperti Tuhan kehendaki. Dalam hidup yang singkat dan fana di bumi ini. Kami tidak ingin berakhir seperti catatan yang ada. Hidup, bekerja, mengumpulkan uang, dan kemudian mati. Tetapi dalam hidup kami yang singkat ini, kami ingin mengumpulkan hal-hal yang berharga yang tidak akan hilang dengan berjalannya waktu. Kami ingin mengumpulkan harta yang terbesar, yang tertinggi, yaitu jiwa-jiwa di pemandangan kerajaan-Mu ya Tuhan. Jiwa kami, jiwa suami atau istri, anak-anak orang tua kami, jiwa dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami ingin mereka juga bersama Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami mencintai Engkau dan jiwa-jiwa yang akan hilang tanpa Kristus sebagai sebuah beban, sebuah pergumulan yang membara di dalam kami. Berkati setiap kami yang mengerti supaya kami dapat melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Pelihara kami dalam setiap kegiatan kami ketika kami keluar dari pintu rumah kami dan masuk ke dalam pintu rumah kami. Di pekerjaan, di keramaian, di tengah masyarakat di mana kami harus datang dan melakukan tugas. Tolong kami supaya kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Berkati orang-orang tua, berkati anak-anak, berkati balita, berkati setiap kami yang pagi hari ini berbakti kepada Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Pemuji, pemusik, setiap pelayan Tuhan dan persembahan-persembahan kami persembahkan kepada Tuhan bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus bersama kita pagi hari ini sampai kita dibawanya ke rumahnya yang mulia. Amin. Engkaulah Tuhan.